Mau mendengarkan adalah kunci untuk mengenal. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Semoga kabar saudara-saudari sekalian tetap sehat dan berada dalam naungan kasih Tuhan. Tetaplah berjuang, bertahan di masa pandemi ini meski terasa begitu membosankan. Tidak perlu mudik dahulu, beraktivitas dan produktiflah dari rumah. Saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam pengalaman sehari-hari ada banyak orang yang kita jumpai. Ada yang kita kenal, ada pula yang begitu baru, begitu asing, belum pernah kita jumpai. Mereka yang kita jumpai pun begitu unik dan khas. Entah dari cara penampilan, cara berbicara atau menyapa, cara makan, dan lain-lain. Terkadang karena kita tumbuh besar dalam suatu kondisi, situasi tertentu, kita membawa idealisme tertentu yang terkadang kurang begitu cocok dengan situasi umum. Oleh karena itu, tidak jarang kita merasa enggan menyapa, enggan bersosialisasi, dan lain-lain. Bahkan parahnya kita berpikiran jelek tentang mereka. Bagi saya, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh berbicara kepada kita. Bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hati Lydia. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya inilah kuncinya. Kehadiran Paulus bagi Lydia rasanya adalah sebuah hal yang asing, begitu baru. Seorang pewarta yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk dijumpai, dan tampaknya sulit untuk segera mampu memberi perhatian dan mendengarkan. Akan tetapi, Roh Kudus bekerja untuk membuka hati Lydia, agar sabda Tuhan, berita sukacita tentang Yesus masuk dan diresapi dalam hati Lydia. Bacaan Injil juga kiranya semakin meneguhkan kita bahwa ketegaran hati orang-orang pada zaman Yesus yang tidak mampu dan enggan menerima kehadiran dan pewartaan Yesus telah menutup hati mereka, sehingga baik Yesus sendiri dan para pengikutnya begitu dibenci. Namun, ini bukan alasan untuk menyerah sehingga iman kita layu dan mati. Justru kita diundang bila berhadapan pada sesuatu yang mungkin begitu baru, asing bagi kita. Sejenak kita memberi perhatian, memberi waktu untuk melihat secara bijak sehingga kita mampu menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita telah menerima karunia Roh Kudus melalui pembaptisan. Maka mari kita berjuang bersama Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita, agar kita belajar mengenal, kita belajar membangun komunikasi, agar kisah kehidupan yang kita bangun sungguh sebuah kisah yang layak kita jalani dan kita syukuri. Semoga berkat Tuhan senantiasa beserta kita. Vivat Cor Jesu, per cor Mariae.